Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengambil sikap tegas terkait pernyataan kontroversial yang disampaikan alumni LPDP Dwi Sasetyaning Tias. Postingan Dwi Sasetyaning Tias tersebut dianggap menghina negara. Jadi Pak Dirut ini bosnya LPDP. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyesalkan perilaku dari penerima beasiswa LPDP Dwi Sasetyaning Tias yang memposting status warga negara anaknya dan memberikan pernyataan kontroversial. Purbaya meminta masyarakat yang menerima beasiswa LPDP tidak seenaknya dan tidak menghina negara. Pasalnya uang LPDP yang diberikan adalah uang dari pajak dan utang negara. Purbaya meminta uang LPDP dikembalikan beserta bunganya dan akan blacklist nama tersebut. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak senang yang nggak senang, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain sendiri seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Dan saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Pemirsa, unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapatkan paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaning Tias. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaning Tias. Usai viral di media sosial, Sasetyaning Tias pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus remaja tewas yang diduga dianiaya ibu tirinya. Kasus tersebut resmi naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan sejumlah alat bukti dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Raja! Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti kasus meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun bernama Nizam Safei di Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tirinya. Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus ini dan memastikan akan mengawal kasus ini hingga masuk persidangan. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak bernama Nizam Safei usia 12 tahun.
kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Shafei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Shafei. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke persidangan agar almarhum dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya, kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan. Polres Sukabumi menemukan sejumlah alat bukti yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan polisi mengedepankan metode scientific crime investigation dan melakukan collaborative investigation dengan berbagai pihak. Perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. So dari PR kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Kita akan cek semua alibi. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Terkait ibu tiri korban berinisial TR yang ramai diperbincangkan, Kapolres Sukabumi memastikan yang bersangkutan telah diperiksa. Polisi masih mengusut kasus ini. Belum ada tersangka yang ditetapkan. 16 saksi dan ahli pidana diperiksa dalam mengusut kasus tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, viral di media sosial diduga rekaman suara Teni Rida, ibu tiri Nizam Shafei yang berharap tewasnya korban tidak diperpanjang. Dengan adanya diotopsi, dengan adanya diviralkan, apa keuntungan buat saya? Yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen-netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan, sok sumbang. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada, saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya diviralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi, anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen-netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media sosial begitu. Kalau benar-benar sayang ke anak, apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Pemirsa, nekat berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, puluhan lapak pedagang kaki lima dirazia petugas Satpol PP. Razia digelar untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi para pengunjung selama bulan suci Ramadan. Petugas Satpol PP kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Satu persatu pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar langsung ditindak. Tidak hanya mengangkut peralatan pedagang, petugas juga membongkar tenda-tenda liar yang berdiri di sepanjang trotoar.
Menurut Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, selain dinilai merusak kebersihan dan keindahan kota, para pedagang ini juga melanggar peraturan dengan berjualan tidak pada tempatnya. Selain itu, keberadaan mereka juga mengganggu pengguna jalan. Oleh karenanya kita ingin menciptakan kawasan Tanah Abang yang lebih rapi, lebih tertib, lebih teratur ya. Jalan-jalannya juga bisa digunakan, tidak macet oleh kendaraan. Lalu lintas orangnya pun begitu, ya trotoarnya semaksimal mungkin untuk bisa digunakan oleh para pejalan kaki. Dengan dilakukannya razia PKL liar, ditargetkan bisa mengembalikan fungsi trotoar serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung Pasar Tanah Abang selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta Pusat, Ranu Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang ekspedisi sekaligus penyimpanan tiner di Kendal, Jawa Tengah ludes terbakar. Seorang penjaga gudang sempat terjebak saat kebakaran terjadi, sementara petugas kesulitan padamkan api lantarannya banyak cairan kimia. Asap hitam membumbung tinggi dari gudang penyimpanan tiner dan gudang ekspedisi yang berada di Kendal, Jawa Tengah. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan yang berisi bahan kimia tersebut. Seorang penjaga gudang sempat terjebak di dalam gudang saat kebakaran terjadi. Beruntung teriakannya didengar oleh warga hingga akhirnya mampu diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar. Ledakan juga sempat terdengar diduga berasal dari drum penyimpanan cairan tiner dalam gudang. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Petugas juga menggunakan cairan deterjen untuk memudahkan pemadaman api. Besar, ada 2 lokasi yang gudang depan sama yang belakang. Mbak, kesulitannya apa, Mbak? Kendalanya? Sejauh ini karena ini bahan kimia ya Pak, jadi tadi butuh deterjen juga. Jadi susah padamnya, Mbak ya? Ya, karena ada bahan kimianya Pak. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting generator genset yang berada di dalam gudang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat salah satu sopir tertidur, 2 bus Transjakarta saling tabrakan di Jalan Layang Cipulir, Jakarta Selatan. Kecelakaan akibatkan 24 penumpang luka-luka, 2 diantaranya patah tulang. Kecelakaan adu banteng melibatkan 2 bus Transjakarta terjadi di jalur koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para penumpang bus Transjakarta berhamburan akibat tragedi kecelakaan tersebut. Bus yang terlibat kecelakaan ringsek di bagian depan. Para penumpang dirawat di 2 rumah sakit, yaitu RS Sari Asih Ciledug dan RS Bakti Mulia Slipi. 2 korban diantaranya mengalami patah tulang. Humas Transjakarta, Ayu Wardani, memohon maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta di jalur koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Transjakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden kecelakaan yang melibatkan armada operator BMP 20263 dan MYS 17100 di koridor 13, tepatnya di ruas Swadharma arah Cipulir. Ya, fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan pelanggan. Tadi petugas juga langsung melakukan evakuasi cepat ke halte Cipulir dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan. 21 pelanggan mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Sari Asih dan 2 orang pelanggan lainnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bakti Asih. Ya, kami memastikan bahwa seluruh biaya ditanggung oleh Transjakarta dan operator. Dan untuk penyebab insiden ini tengah dalam proses investigasi mendalam. Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan. Dirlantas Polda Metro Jaya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, salah satu sopir mengakui tertidur saat mengemudi sehingga kendaraannya masuk jalur yang berlawanan dan terjadi tabrakan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, jalan rusak dan berlubang kembali memakan korban. Seorang mama pengendara sepeda motor terluka usai sepeda motornya menghantam lubang di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang emak-emak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikasari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang. Ironisnya, sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan. Terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, puluhan warga dan mahasiswa asal Maluku Tenggara berunjuk rasa di Polda Maluku terkait kasus penganiayaan siswa berujung kematian oleh Bribda Masya Syahaya. Berbicara panjang lebar karena Bapak Ibu mengawal sidang etik Bribda Masya Syahaya, puluhan warga dan mahasiswa asal Tual berunjuk rasa di halaman Polda Maluku. Masa menuntut Bribda Masya Syahaya dipecat tidak hormat karena telah menghilangkan nyawa pelajar di Maluku Tenggara. Selain itu, masa juga menuntut sidang kode etik dilakukan secara transparan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban. Saudara pakai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena negara demokrasi itu Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo perintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Kapolri juga menekankan pentingnya memberikan rasa keadilan untuk keluarga korban. Saya kira saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadipropam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadipropam nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Sebetulnya kan udah jadi tersangka itu ada kemungkinan secara anggotanya ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, anggota Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan Bribda Dirja Pratama kembali ke rumah dalam kondisi tidak bernyawa, diduga dianiaya seniornya. Usai diotopsi, jenazah dimakamkan dalam suasana haru dengan upacara militer. Penurunan jenazah ke liang lahat. Ibu Bribda Dirja Pratama terduduk menangis di depan pusara, tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra kebanggaannya. Bahkan ia terpaksa dipapah keluarga saat upacara militer penghormatan terakhir. Jenazah Bribda Dirja Pratama dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Pincara Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Di usia 19 tahun, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, Bribda Dirja pulang tak bernyawa, diduga dianiaya seniornya. Kematian Bribda Dirja meninggalkan luka mendalam, terutama Aibda Jabir sang ayah yang juga anggota polisi. Harapan kami, kalau bisa anak kami Dirja Pratama kembarnya itu diterima dan lolos untuk meneruskan perjuangan daripada almarhum Lutfi sekarang sampai Dinas. Kepada polisi di Indonesia.
Bribda Dirja Pratama ditemukan tewas di asrama tergeletak di kamar komandan peletonnya dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. 3 senior dan 3 rekan seangkatan korban diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, kasus tewasnya seorang anggota polisi di kompleks asrama polisi Polda Sulawesi Selatan resmi menetapkan senior korban sebagai tersangka. Sudah mengamankan 1 orang tersangka sesuai dengan pengakuan yang dilakukan. Namun kita tidak percaya begitu saja karena kami masih melihat keterlibatan lainnya. Saat ini secara intensif kami memeriksa lagi 5 orang lagi. Keterkaitannya seperti apa? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam kita sudah tersambung dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warshim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Mas Kevin. Ya Pak Yusuf, bagaimana Anda melihat kasus Bribda Dirja Pratama ini Pak? Ya, pertama tentu kita berbela-sungkawa, berduka cita atas meninggalnya almarhum ya. Ini yang paling pertama. Yang kedua ya tentu kita sangat menyesalkan yang dialami, yang terjadi di lingkungan Bintara remaja yang ini sebenarnya kan. Begitu juga dengan terduga pelaku, itu juga masih Bintara muda yang ini sungguh kita sayangkan ada relasi hubungan dalam hubungan senior dan junior dugaannya seperti itu, yang ini kita lihat faktanya ya ada budaya kekerasan yang terjadi, yang terlihat di dalam asrama ataupun barak mereka yang di dalam kehidupan sebagai anggota kepolisian punya hubungan senioritas dan junioritas yang tidak patut untuk dikembangkan ketika ada budaya kekerasan di dalamnya, yang ini yang harus dikikis dan bahkan dinihilkan. Ini yang kita sangat sesalkan di tengah adanya upaya-upaya untuk melakukan pembenahan melalui reformasi kultur, bahwa apa yang terjadi di Sulawesi Selatan ini, di barak Polda Sulsel ini sebenarnya ya hanya membuat menambah ya, lebih tepat menambah data. Ini merupakan data baru atas permasalahan kultur yang itu cenderung kekerasan. Baik, Pak Yusuf, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa proses dari penyelidikan ini berjalan transparan dan tidak adanya konflik kepentingan, mengingat ini seniornya juga merupakan anggota kepolisian? Ini yang sudah kita pantau sementara dalam koordinasi Kompolnas dengan Inspektorat Pengawasan, dengan Bid Propam yang ada di Polda Sulsel. Proses pengusutannya sudah berjalan, baik itu dalam proses pemeriksaan pidana maupun untuk dilakukan menuju proses sidang Komisi Kode Etik. Ini sudah berjalan, kita lihat, dan ini kita dorong, kami sebagai pengawas fungsional memastikan bahwa proses ini transparan dan akuntabel, yang ujungnya itu mewujud memberikan rasa keadilan kepada korban, baik keadilan prosedural, yang itu di mana ada pemberian sanksi yang tegas, yang itu juga selama proses berjalan dari pihak korban, keluarga korban diberikan keterbukaan yang penuh di dalam proses ini, sehingga jangan ada kesan ditutup-tutupi. Begitu juga keadilan substantif, bahwa proses peristiwa yang terjadi ini untuk dilakukan mitigasi kepada korban, sehingga keterpukulan, kehilangan anak yang baru saja lulus menjadi bintara remaja,
begitu cepat kembali, dan kembalinya itu sangat tragis, mengalami penganiayaan di lingkungan dia dibina sebagai anggota kepolisian. Tentu ini harus dilakukan mitigasi agar citra kepolisian tetap menjadi kepercayaan masyarakat. Baik, tentu kami pasti akan juga terus mengawal kasus ini, tapi menurut Anda bagaimana Kompolnas ini bisa memastikan keadilan bagi keluarga korban, baik dari sisi hukum maupun juga tanggung jawab institusi, Pak Yusuf? Ya, kita dorong transparansi yang paling utama, sehingga apa yang diinginkan, apa yang dalam proses pengusutannya itu diberikan pelayanan yang baik kepada keluarga korban. Keterbukaan di dalam prosesnya kan itu, sehingga nanti pun apabila di dalam proses sidang Komisi Kode Etik, keluarga korban dihadirkan di situ untuk melihat langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tentu sejauh ini memang sudah berjalan prosesnya, dan kami untuk lebih memastikan lagi, Kompolnas tentu akan melakukan pemantauan dan klarifikasi langsung, mengawal kasus ini di Polda Sulsel. Kita akan turun nanti. Baik, tentunya kita akan kawal bersama, Pak Yusuf. Terima kasih atas insight Anda, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Salam sehat selalu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa jalani sidang lanjutan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Mereka gugat beberapa pasal, diantaranya pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Rizmon Hasihol dan Sianipar, mohon berdiri. Sidang perbaikan permohonan uji materi digelar di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Para pemohon telah memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan sesuai masukan hakim pada sidang sebelumnya. Pasal yang diuji yaitu pasal pencemaran nama baik dalam KUHP, serta beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Pasal-pasal ini juga yang sebelumnya digunakan menjerat Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita minta pasal-pasal yang mentersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law, sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Memperinci apa yang ada pada detail undang-undang atau aturan yang kita koreksi, termasuk kita menghilangkan satu tadi ya, yang di pasal 32 ayat 2 di Undang-Undang ITE, yang itu tidak disangkakan kepada kami ya. Tapi sekali lagi saya menandaskan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Rizmon, bahwa ini insya Allah bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang memang terwakili ke dalam 3 jenis pemohonan tadi ya. Jadi artinya kepada aktivis, akademisi, peneliti, dan aktivis. Jadi insya Allah Majelis Hakim Konstitusi akan bisa mempertimbangkan dengan baik ya, karena kami ada 10 petitum tadi yang dibacakan, dan semoga tidak yang terakhir ya. Kalau yang terakhir itu kan andai kata tidak diterima, memilih dengan. Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, Indonesia ditunjuk menjadi wakil komandan pasukan stabilisasi internasional. Indonesia bersiap kirimkan 8.000 tentara ke Gaza, Palestina. Indonesia ditunjuk menjadi wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force atau ISF, pasukan yang bertugas mengawal perdamaian dan proses rekonstruksi di Gaza, Palestina. Keputusan ini diumumkan dalam rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat hari Kamis waktu setempat.
Indonesia tercatat sebagai satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional ke Gaza, Palestina. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Pemirsa, Meksiko hadapi kerusuhan massal di berbagai penjuru negeri pasca tewasnya pemimpin kartel narkoba generasi baru Jalisco, Nemesio Elmenco Oseguera. Warga diimbau berlindung hingga situasi aman. Gelombang kekerasan bermunculan di Meksiko usai pemimpin kartel narkoba Nemesio Elmenco Oseguera tewas dibunuh dalam operasi senyap tentara Meksiko. Kematian pemimpin kartel narkoba itu menyulut kerusuhan anggota kartel yang menjalar ke penjuru negeri. Anggota kartel generasi baru Jalisco memblokir lebih dari 20 ruas jalan di Jalisco menggunakan kendaraan-kendaraan yang dibakar. Selain membakar kendaraan, pom bensin di pusat kota dan permukiman juga turut jadi sasaran. Bentrokan bersenjata antara anggota kartel dan pasukan keamanan federal juga terjadi di jalanan. Sementara, kepanikan terjadi di Bandara Internasional Guadalajara di Jalisco, Meksiko, usai anggota kartel narkoba generasi baru Jalisco mencoba menguasai bandara dengan senjata api. Para penumpang di Bandara Internasional Guadalajara, Meksiko panik berlarian mencari keamanan. Untuk memastikan kerusuhan tidak kembali terjadi, petugas disiagakan di sejumlah ruas jalan. Sementara, pemerintah Meksiko mengimbau warganya untuk berlindung dan menghindari bepergian hingga situasi dipastikan aman. Kota dikepung bangunan dan kendaraan dibakar saat Puerto Vallarta lumpuh setelah bos narkoba terbesar Meksiko Elmenco tewas. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kota Puerto Vallarta, Jalisco, Meksiko mengalami serangkaian insiden kekerasan pada hari Minggu ketika kartel-kartel membalas dendam menyusul kematian Nemesio Oseguera Cervantes yang dikenal sebagai Elmenco, pemimpin kartel generasi baru Jalisco. Rekaman drone menunjukkan bangunan dan kendaraan dilalap api di seluruh kota dengan kepulan asap tebal menyelimuti sebagian besar wilayah Puerto Vallarta. Beberapa orang terlihat membakar kendaraan saat kekerasan menyebar. Menyusul kejadian itu, pemerintah Puerto Vallarta mendesak para pedagang dan penyedia jasa untuk mempertimbangkan penutupan sementara tempat usaha mereka demi keselamatan. Pihak berwenang juga melaporkan bahwa pemindahan kendaraan telah dimulai di berbagai ruas jalan di seluruh kota madya. Sementara itu, Gubernur Jalisco menyatakan bahwa ia tetap berkoordinasi dengan otoritas federal menyusul operasi yang menewaskan 7 orang termasuk Nemesio Oseguera. Kegiatan sekolah ditangguhkan sementara dan transportasi umum akan dipulihkan dalam waktu dekat. Pemerintah negara bagian juga mengumumkan 25 orang telah ditahan karena diduga terlibat dalam tindakan kekerasan dan 14 orang lainnya karena diduga melakukan penjarahan.